Sedih. Bokap lu masih ada? Masih dong. Maksudnya masih menikah nih berdua kan? Masih menikah berdua. Iya maksudnya kan bukan yang bercerai gitu kan, bokap nyokap gue cerai. Enggak, gitu. ya menikah, meninggal, nyokap meninggal, ya bokap married lagi. Oh udah tapi ya, Udah. Tapi hubungan sama bokap aman-aman aja, nggak ada apa-apa ya? Langsung ke intinya aja, apa nih? Anjing lah, susah interview host juga ya podcast anjing. Kembali lagi ke bertahan di industri dan bintang tamu kali ini sebenarnya ini tuh teman lama juga, komika dari Padang. Dan dulu waktu zaman awal-awal stand up itu selalu dibilangin komika ini, oh ini mirip Raditya Dika nih, Rian Adriandi gitu. Tapi ternyata sekarang secara karir, secara karir. Nggak, kalau Rian udah di mana lah, pokoknya udah beda level lah. Masih Tapi, jauh bro. Masih jauh masih ya. Jauh, anjir. Masih jauh, tapi sekarang karir menjadi host lagi naik daun, tapi ternyata bukan di bawah asuhan MLI ya, tapi Bajingan. Bajingan. anjing. Ya ada Pras Teguh ya, gokil Pras Teguh. Kayaknya rezeki lu tuh mulai naik semenjak menikah dan punya anak kayaknya Pras ya. Betul. Bener tuh ya? Betul. Dan ibu meninggal. Wah, iya bener. Gue gak tahu kenapa itu ya. Iya padahal dulu waktu zaman pas lu masih pakai apa, jadi apa yang hijab-hijab itu tuh. jadi apa? Nama Ya, karakternya? Jadi ama. Jadi Ama. Iya. Itu kayaknya karir masih di situ-situ aja ya. Jadi Ama itu. Iya maksudnya udah gitu. Tapi sekarang tuh semenjak ada yang ikut Om Deddy ini, terus yang lu ada PWK ini kan. Betul. Banyak banget yang request tuh, kayak kemarin tuh yang request termasuk requestan tuh Nope. Iya. Ternyata gue tuh nggak, karena kan sama Nope ya temenan biasa, masuk gue kenal Iya, aja iya, lah iya, gitu. iya. Terus pas netizen bilang, Bang Kemal undang Gus Nope nih soalnya lagi viral. Gue kayak emang Nope lagi viral gitu. Wah gila bro, dia Wah di YouTube mana aja. banyak banget rame. viewersnya. Iya, dan pengikutnya Alnope Yah itu Gokil gila, tuh ya. Gokil bro. Dan trending, akhirnya konten YouTube gue tuh trending tuh. Yang Sama dia? ini, yang bertahan di industri trending loh. Padahal sebelum-sebelumnya ada Bang Vino Bastian gue. Lu undang itu? Iya gue undang, ada Oka Antara, Marsha Timothy, terus ada Reza Arab. Oke. Iya, Habib Jafar. Yang viral yang trending YouTube yang Nope. Malah orang Madiun apa dia ya? Iya orang Madiun. Anjing gokil banget Nope nih. Emang kekuatan suku Jawa itu sangat Luar biasa. Tapi suku Jawa itu kalau di Indonesia udah Iya. memegang lah. Dono buktinya, Mendoan, Dono, Iya, apa segala macam, Muslim. Iya, ya kan iya, itu tim-tim Jawa suku Jawa ini kan wah keren-keren gitu. Dan lu kan Padang tapi ya. Betul. Kalau lu kan Padang. Nah, si komika Indonesia itu yang dari daerah, maksudnya bukan dari ibu kota ya. Itu kan Arif Brata. Gue juga bukan dari ibu kota anjing, Kalimantan ya. Loh kan tapi komunitas lu udah di sini duluan. Iya, gue langsung ikut era komedi cafe, gue udah ikut. Iya betul. Bener, kan komika Padang berarti siapa aja sekarang? Rin, lo. Gua. Terus siapa lagi, Pras? Ya, Yang tenar. ya itu paling. Dua itu dong kan? Yes. Cuma kan kalau gue denger dari cerita Rin ya, dia tuh mau jadi komika aja tuh ya secara cerita orang Padang ya. Iya. Kan Patra juga orang Padang ya. Katanya tuh untuk izin dia jadi komika itu kan berat banget ya. Pras ya? Iya. Rin ini ya, maksudnya untuk dia merantau ke Jakarta. Susah, dari orang tua juga gitu. susah. Lu ada kayak gitu-gitunya Pras? Enggak, gua mah bodo amat. Wah anjing, Iya, gitu ya? iya walaupun perdebatan dari orang tua gue tuh ada, tapi kan emang sebenarnya dari SMA gue udah bandel. Jadi gue ngikutin hati gue aja. Ya bokap gue rektor anjir. Iya. Orang pendidikan banget ya pasti pengen anaknya begitu. Tapi lu lulus kuliah lu Pras? Kagak. Enggak lu ya? Enggak. Sama kayak gue anjing. Lu di mana kuliah lu? IKJ sama Oh, kayak Ajis. IKJ. Ajis kan Oh, iya, senior iya. gua. Bang Ajis kelar tapi. Kelar Ajis, inget gue kelar. Lu Gue yang kenapa bisa nggak kelar? gue waktu semester terakhir, semester skripsi 7-8 itu ikut stand up komedi. Oh. Kan karantina tuh gue asrama. Kan waktu zaman gue masih asrama. Iya. Terus habis suci 2 selesai kan
langsung tur 22 kota tuh Absu Tour. Oh iya, lu ada ke Padang. Ada ke Padang gua. Gua openernya. Iya bener. Iya. Makanya gua pas interview Dono juga gila, gua sekarang di interview Kemal, dulu gua opener lu gitu. Iya anjir, gue juga merasa gitu. Iya anjing goblok, kalau sekarang karir kalian naik anjing. Ya hidup gak bisa ditebak. Oh lu. iya bener. Bener anjir. Ada orang yang udah bekerja keras, masih situ aja. Itu Priska Barasegu ya. Kenapa jadi Priska aja, kasihan banget. Enggak Priska keren, Priska. Nah, jadi kan tadi kita bahas apa Pras sebelumnya Pak? Bahas tour. Tour ya kan, sama tour. Karir. Habis itu kan syuting film, Comic 8 apa segala macem. Iya. Nah, itu pas balik ke kampus itu dosen gua udah yang kayak ya namanya juga kampus kesenian ya. Ujung-ujungnya kan kalau kesenian bidangnya adalah bidang yang gua tekunin sekarang lah. Iya. Mau ya entertainment lah gitu ya. Terus jadi pas gua balik ke kampus itu udah kayak ngapain? Enggak, dosennya tuh udah kayak ngapain lu di sini gitu. Maksudnya kan lu udah dapat apa yang lu mau gitu. Dari elunya juga mikir begitu. Iya, gue juga mikir kayak ngapain gue sarjana. Udah punya uang ini. Iya, gue udah syuting pada saat itu, malas ngurus skripsinya juga sih. Gue Pras. Dari bokap Nyokap mah akhirnya ngikut. Gue juga termasuk yang bodo amat kayak lu sama. Iya. Maksudnya kayak dari awal kan gue sempet teknik informatika dulu di Surabaya tuh. Oh lu sempet kuliah di Surabaya? Iya sempet gue, dari Samarinda gue ke Surabaya dulu baru ke Jakarta. Nah pas di sana aja gue udah kayak bodo amat lah sama pendidikan kayak gini, bukan bidang gue gitu Pras. Tapi lu masih stand up Bang? Masih kan, gue spesial terakhir sebelum Covid tapi. Pas pandemi itu harusnya 2020 gue bikin spesial lagi. Rencananya mau di duck down. Cuma ya karena pandemi jadi ya udah materi gue kan materi yang hits ya, materinya tuh temanya untuk di saat tahun itu. Tahun itu gitu. Ya kan gue bahas demo RUU KUHP waktu itu. Tapi kan udah sah. Ya masih bisa dibanding. MK, tapi kayak diterima aja sama MK ya. Tapi kayak gitu, maksudnya kan kalau Padang tuh seingat gue agak keras ya Pras ya. Dan apa agamanya? Ya secara pendirian juga kan, maksudnya Padang sama Batak ini 11-12 lah. Iya. Orang tua tuh pengennya anaknya tuh jadi yang settle lah, sekolah yang bener. Minimal tapi kan PNS. Iya. Lalu ngelamar bini lu gimana? Orang Padang kan? Iya orang Padang. Gimana tuh ngelamarnya lu jadi komika gitu? Kan sebenarnya nggak tahu ya, gue pacaran cukup lama, terus juga sebelum stand up gue juga udah pacaran sama dia, jadi karir gue tuh kan bareng dia terus. Untungnya nyokapnya juga rock and roll sama kayak gue, jadi santai, tapi ya dia tetap ngomong waktu gue bilang gue bakal serius nih, ya nanti kalau ada apa-apa bukan urusan gue ya. Nyokapnya bilang gitu. Ya secara gak langsung berarti ada keraguan dong ya. Kalau ada apa-apa gitu. Bukan urusan gue ya. Berarti kan dia juga tidak mengiyakan, juga gak bilang enggak gitu. Ya udahlah urusan lu kalau emang lu pengen berdua begitu. Gue married umur 23 mal. Iya makanya. Dan lu pernah kerja kayak anak-anak kan ada yang kerja di S1R dulu. Ada lu momen gitunya? Nggak ada. Nggak ada, gue kerja kantoran pun nggak ada gue. Langsung stand up ya? Stand up. Hidup gue pure stand up, nganggur, stand up, nganggur. Iya, lu tuh salah satu contoh yang menurut gua kalau anak-anak itu masih ada side jobnya lah dikit-dikit. Kayak Arif Brata masih ada kerja di mana dulu sempet gitu. Aco, pokoknya kita kalau ngomongin komika, apalagi kayak Radit, Ernest, Panji, pasti ada kerjaan dulu sebelum jadi komik kan. Lu tuh yang real hidupnya dari sukses emang benar-benar dari stand up comedy, termasuk gue sih sebenarnya. Gue kan semenjak Suci, kan tadinya gue kuliah kesenian biasa aja. Iya, lu juga dari Suci ya? Iya. Tapi kan lu abis itu punya film apa. Nah lu yang bener-bener real yang dari komika non ibu kota, bener-bener struggle sampai lu akhirnya di titik kayak sekarang kerja bareng sama Om Deddy, PWK segala macam, itu bener-bener real dari stand up. Bahkan dari menikah pun dari stand up comedy itu yang gue anjing keren juga dari gitu. Pure stand up gue, dan gue emang gak mau pulang gue, udah mati ya sekarang di sini. Gitu aja ya. Ntar ada jalannya, ya ada. Walaupun butuh 7 tahun apa? Iyalah. Ya, cukup lama. Lama, Pras, gue kenal lu aja udah lama banget, Pras. Dari zaman open mic gue masih open mic udah tahu Pras Teguh gitu. Terus itu juga apa? Lu sama bini lu pas nikah, berarti kan lu belum punya penghasilan kayak sekarang ya? Waktu lu awal menikah kan? Enggak tetap. Ya parah lah dulu. Nah itu gimana? Ada sulit-sulitnya nggak hidup lu tuh? Parah mal. Gimana nih?
Gua baru menikah tinggal di apartemen Di mana? di East Casablanca namanya, Jakarta Timur. Iya, tahu gua. East Casablanca namanya. Terus di situ tuh 3 juta kalau nggak salah. 3 Semalam. juta Per semalam. bulan. Lu semalam gua mah itu mah baru pulang gua ke Padang kalau 3 juta semalam. Sebulan belum ya. maintenance dan lain-lain itu bisa kena di 3.700.000. Gua yang kerasa banget, gua pernah nggak ada job hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan nggak ada sama sekali. Untungnya gue nyetok mie sama telur. Aman 2 bulan tuh ya. Iya, makan itu, terus kadang ada job 1 juta, ya otomatis ngumpulin buat bayar apartemen dong. Iya, belum listrik kayak. Benar. Untungnya nyokap gue tuh masih support. Dia tahu kalau gue tuh nggak ada duit tuh, dia nanya, lu nggak ada duit kan? Ada. Ah udahlah, bilang aja nggak ada. Iya nggak ada. Jadi, lu anak berapa pertama, saudara? Anak pertama gue. Berapa saudara? Bertiga gue. Oh, tapi yang 2 masih di Padang tanggungan orang tua berarti Iya. ya? Oh pun menikah jatuhnya gue masih tanggungan dong. Ya kadang Iya. masih ditransfer walaupun cuma GoPay gitu ya. Maksud gue itu untuk buat makan mal. Nggak ada. Mulai amannya itu ya karena ada KFC Tour dari Kompas. KFC Tour berapa belas kota, 14 kota. Nah gue kepilih tuh ke 14-nya. Gue bongkar aja nih. Budgetnya cuma 1,5. Untuk semua kota? Bukan. Per kota? Per kota. Oke, terus Lumayan menurut gua, tapi gua bilang sama bini gua, kayaknya kita harus cabut ya dari apartemen ini. Mumpung ada pekerjaan yang bisa menghidupi kita ambil rumah di Depok aja lah, masih banyak murah kontrakannya. Gua dapat 15 juta. Rumah lo yang sekarang ini? Bukan. Oh, ini udah baru lagi berarti sekarang ya? Lo beli? Hah? Ya. Udah beli ya. Terus. Ya ya namanya perjalanan lah ya. Gua ngambil 15 juta, abis itu rumahnya bocor mulu gitu. Yeah. Nah, oleh karena itu gue bikin yang pakai jilbab itu, Pacaparu itu kontennya. Ama ini. Iya, konten sitkom, terus gue larin ke YouTube, ada duitnya mal. Oh, ada akhirnya ada Ada AdSense. AdSense-nya lumayan. Gue berani beli alat dan segala macam. Dari situ gue bertahan. Jadi dari cosplay itu ya? Iya, kok dari cosplay itu, terus juga ada nulis 11-12 Panji, lu inget gak? Iya. Nah Gua itu gue dengar. jadi penulis materi stand up-nya yang buat di awal tuh biasanya. Gua, Bene, sama Awe. Iya pasti timnya nggak jauh dari Awe pasti ya. Iya pasti lah timnya. Makanya pas lu sebut Bene kayaknya ada 1 orang nih pasti nih Awe nih. Ada Pasti Awe udah itu tim sejatinya Panji Pragiwaksono tuh. Iya betul. Oh gitu ya. Jadi pas itu job itu justru awal-awal itu dari Ama itu yang cosplay ini, terus habis itu ngerjain Panji, dari situ ya penghasilan awal ya. Iya, ya itu aja kita makan. Panji pun sebulan 6 juta. Ya lumayan. Ya lumayan banget menurut gua. Tapi waktu itu 2 bulan doang karena bungkus. Iya. Gara-gara gua kayaknya tuh. Kok bisa gitu lu bilang? Gak tahu. Ya pokoknya gua gabung, habis itu 2 bulan bungkus pras kata dia. Anjing. Ya mau gimana? Cari lain lagi. Ngapain lah. Ngapain lagi tuh habis itu? Ya untungnya konten gua yang di YouTube gua Pacaparu itu, yang sitkom itu, penontonnya banyak. Untuk daerah Sumatera Barat, sekali ngupload 1 juta menurut gua banyak banget Mang. Banyak. Nah gue mulai bikin merchandise, baju. Oke. Terus gue bikin toko sendiri, offline dan online-nya juga. Ya dari situlah kehidupan gue. Ya walaupun gue tinggal di Jakarta, nyari makannya berarti masih dari Padang. Iya betul. Ya karena viewers paling banyak di sana, sama kayak ini Mabeti, Arif Muhammad. Benar. Hidupnya dari Mabeti ini. Iya betul. Wah dia lebih parah lagi bro, bisa 15 karakter dia. Bener. Gila. Tapi pas gue interview Arif Muhammad ya, namanya si Arif kan. Iya. Si Arif ini kalau di society ya, maksudnya di lingkup dia lagi nggak jadi Mabeti kan, dia punya anak apa segala macam kan. Iya. Dia kalau diteriakin Mabeti diteriakin kontol gitu, emosi dia. Emosi ya? Marah dia. Sama kayak gue. Ada lu? Jadi ama itu iya. Jadi gue tuh emang karakternya kuat banget lah di ama ini. Gue nggak tahu kenapa ya jadinya. Mungkin sama perasaan gue sama dia. Anjir itu gue tuh
nyari duit anjir begitu. Terus disuruh ngelucu tuh ya sama aja lah kayak kita, stand up dong Mal gitu. Males kan? Ya begitu mungkin perasaannya sama. Iya, kalau si Arif malah lebih nggak enak lagi. Pas Sampai dia ngomongin lebaran, kontol, sampai ngomongin iya, sampai emosi dia mau Betty, lagi kontol gitu. Yang ini keluarga besarnya dia kalau nggak salah cerita lagi lebaran disuruh jadi Betty. Orang kan emosi ya, maksudnya di keluarga lagi gitu ya, maksud gua orang jangankan disuruh jadi Betty gitu. Kita aja di keluarga stand up dong ya marah. Langsung males kita. Apalagi disuruh jadi cosplay. Jadi Betty dong, jadi Betty. Terus Arif cuma bilang kayak ini kan lagi nggak kerja ya gitu Iya, kan. otomatis begitu anjir. Iya, lu ada gitu-gitu momen gitu ada ya? Ada. Tapi ya terkadang tergantung mood gue juga. Kalau moodnya enak ya gue mau tuh bercandain orang-orang di situ. Kalau lagi nggak enak, anjir gue sama. Ya kadang gue males aja gitu cabut gitu kan. Langsung cabut aja ya. Lu punya anak umur berapa, Pras? Gue 2 anak gue. Yang satu 6 tahun. Umur pas lu punya anak tuh pas umur berapa kan lu nikah 23? Ya 25 gue kayak. Nah, jadi ama itu umur segitu kan? Iya. Itulah. Iya, soalnya anak gue makannya dari jilbab itu. Ya mau gimana? Gue bingung mau komen, tapi ya bener ya. Iya. Dari jilbab itu ya. Ada endorsan dan segala macem. Aduh. Ya udah. Iya. Dan anak lu belum sebesar Arif Muhammad pada saat itu kan. Jadi belum kalau si Arif Muhammad itu akan berhenti ketika jadi Betty ketika anaknya bilang malu udah di sekolahnya dia bercandain, bapak kamu Betty ya gitu kan dia. Nah itu dia akan berhenti tuh di situ. Sama, gue malah udah mulai mengurangi, sangat mengurangi. Anak gue udah mau masuk SD. Kebayang kalau konten gue masih begitu, terus teman-temannya nonton. Ya aduh. Wah nyokap lu ada 2 gitu. Terus gurunya request, nanti ngambil rapot ama jangan nyokap. Ngefans banget saya nih. Terus si anak lu karena masih SD nggak ngerti. Ya Bu nanti saya ajak Bu. Terus tiba-tiba lu jadi ama datang ke sekolahnya tuh kayak ini mama. Aduh nggak enak banget. Kebayang sama gua. Ya. Aduh anak lu cowok cewek? Cowok dua-duanya. Nah iya cowok dua-duanya. Mental banget tuh beban banget tuh buat mereka tuh. Iya makanya gua kurangin. Ya untung lah ada PWK. Lu gabung ML itu kapan Pras? Setahun yang lalu. Setahun yang lalu ya? Setahun yang lalu. Kok bisa diajak ML itu gimana? Ceritanya? Karena mau bikin show ini ibu. Ya. Gue bikin show ibu terus kan setelah nyokap meninggal wah terpuruk banget lah gue. Gue mau bikin show dan dimana uangnya itu mau gue bikinin masjid. Niat gue begitu. Nah dibantu sama MLI. Tapi ya sekalian jadi talent. Oh jadi dari situ ya? Ya udah. Dan akhirnya jadi bikin masjid? Jadi di Padang? Di Padang. Oh dari duit tour itu? Tour itu. Soalnya katanya gue dengar dari anak-anak MLI tour itu sold out juga itu. Sold out. Iya betul. Oh iya. Itu nyokap meninggal kapan Pras? Setahun yang lalu, Juli kayaknya. Iya apalagi nyokap lu masih waktu kemarin masih nyetor duit kan. Almarhumah dia kan. Jadi kan maksudnya pasti ininya kena banget di lu ya kayak. Jadi pas awal-awal gue menikah dibantuin terus. Nah gue pas lumayan punya uang jadi kayaknya masih banyak yang belum gue bales gitu. Iya mau naik haji gitu-gitu pasti ya. Naik haji udah. Naik haji udah. Tapi duit dia sendiri. Oh iya bukannya dari lo. Dari gua. Oh iya. Gitu. Sedih. Bokap lu masih ada? Masih dong. Maksudnya masih menikah nih berdua kan? Masih menikah berdua. Iya maksudnya kan bukan yang bercerai gitu kan, bokap nyokap gue cerai. Enggak. Gitu. Ya menikah, meninggal, nyokap meninggal, ya bokap married lagi. Oh udah tapi ya. Udah. Tapi hubungan sama bokap aman-aman aja nggak ada apa-apa ya? Langsung ke intinya aja. Apa nih? Anjing lah. Susah interview host juga ya podcast anjing langsung itu. Enggak. Iya kalau gue jujur pas awal nggak terima gue mal, nggak terima, sangat tidak terima gue, karena menurut gue keluarga gue sangat harmonis saat itu ya. Yang di otak gue cuma nyokap doang. Selalu ya, gitu. Ibu gue ya nyokap itu udah. Terus nyokap gue meninggal nggak berapa lama, bokap memutuskan untuk menikah. Sedangkan ibaratnya apa ya lukanya belum kering sama gue nih, masih berduka, masih sendu banget. Wah ternyata kok bokap nikah lagi nikah lagi gitu. Tapi satu sisi gue mikirin
Ya namanya titit ya. Iya mau gimana lagi ya udahlah ya mau gimana lagi bener. Soalnya memang gimana ya memang kalau kita ngomongin soal orang tua itu sensitif lah ya, maksudnya dalam pengertian gue juga kadang-kadang sama orang tua tidak seakur itu juga. Gue juga kan gue semenjak bokap nyokap cerai gue tinggalnya sama bokap kan karena bokap lebih Umur banyak. berapa lo itu? Cerainya berarti bokap nyokap itu gue masih kelas 2 SD apa 3 SD lah. Masih kecil gue. Banget. Makanya gue begitu bokap gue meninggal karena gue itu tinggal sama bokap terus emang gue rada-rada wah gue agak-agak gimana gitu Pras maksud gue. Jadi kayak ya kayak sama kayak lu aja gitu. Dan kayak wah sedih banget. Tapi gue nggak sampai jadiin beat stand up. Karena kan gue sudah sempat merantau kan, jadi tapi sama kayak lu, maksudnya begitu ada duit, ada momen di mana oh ini bisa berangkatin haji atau apa, bokap meninggal gitu-gitu. Cuma kalau materi stand up lu yang ibu itu isinya apa aja Pras emang Pras? Tentang nyokap, Full. 100% tentang nyokap. Full. Iya. Apa contohin aja deh kalau lu, ini orang kayaknya udah tahu punchline-punchline-nya kayaknya ya. Iya. Premisnya iya, apa sih premisnya? Iya premisnya sebenarnya kan gue menceritakan kedekatan gue dengan nyokap. Itu hampir 100% semuanya storytelling. Jadi cerita yang sudah ada. Gue nggak nulis itu mal. Ya paling yang gue tulis nambahin tekniknya, nambahin punchline-nya. Setupnya itu memang sudah begitu adanya dari yang gue ketahuan coli, gue pacaran, sunat apa segala macam itu semuanya sama nyokap. Jadi ya lebih banyak komedinya sih gue sama nyokap ini. Iya, tapi di endingnya nangis-nangisan ada siapa anak yang nangis ya? Kicu ya apa siapa yang endingnya ada? Iya pokoknya ada nangisnya karena ceritain pacar atau apa. Lu nggak ada momen itu ya? Lucu semua. Ada momen di mana gue teriak terus lampu panggung memerahin semua. Anjir. Waktu pas momen nyokap meninggal, gue dapat kabar nyokap meninggal. Lu di Jakarta tuh ya? Gue di Padang. Gue di Padang. Emang kebetulan semuanya lagi pulang ke Padang. Gue pulang ke Padang. Adik gue juga di Padang. Puasa di situ. 5 hari setelah Lebaran meninggal, mendadak. Nah di situ ya seru lah menurut gue ya show ibu kemarin itu menurut gue nggak pernah bikin show mal. Iya. Nggak pernah berani gue. Nggak tahu kenapa. Nah waktu yang ibu meninggal berani aja gue. Bisa nih gue 2 jam gue stand up. Full ibu doang tuh ya? Full ibu doang. Gue menceritakan itu. Tapi nyokap lu waktu lu jadi ama masih hidup kan beliau kan? Waktu jadi ama awal-awal. Iya betul. Ada komen nggak? Ada komentar apa nggak? Enggak ya. Kok berasa gue ya yang di situ gitu. Jadi karakter nyokap gue ambil kok. Oh itu berarti itu based on a true story ya? Benar. Cerita oh gitu. Berarti kalau misalkan kita mau tahu gimana karakter nyokap lo adalah lihat ama itu. Betul. Oh gitu. Emang pencarian ide kreatifnya pertama itu apa sih Pras? Kok tiba-tiba lu kepikiran itu Pras? Awalnya gimana sih anjing? Lu nonton apa atau terinspirasi dari apa idenya itu? Nah kalau full konsep untuk Pacah Paru itu sendiri, itu gue sebenarnya ngeliat Malam Minggu Miko. Malam Minggu Miko kan ada narasi dulu tuh. Iya, mau komentari kan? soalnya kan. Iya, nah gue juga begitu awalnya. Terus tiba-tiba gue kepikiran, siapa ya gue butuh ibu-ibu nih kayaknya. Tapi nggak ada yang siapa ibu-ibu yang bisa marah-marah tapi lucu. Ya udah gue kepikiran, kayaknya gue aja deh. Gue pakai orang seneng. Nah itu berjalan selama 5 tahun mal. Gue pakai jilbab itu. Makanya gue kadang kalau udah dikasih jilbab, gue merasa punya Meki. langsung Gue merasa punya toket gitu mal. langsung menjiwa. Gila gak tahu gue. Iya. Gue kalau dikasih jilbab nih tas, gue langsung berasa ini udah bukan Pras Teguh nih. Udah di titik itu. Udah berperan nih, udah acting. Iya, actingnya wah luas banget gue. Iya. Dibanding gue disuruh jadi polisi terus marah-marah, nggak susah dapetin karakternya. Kalau udah pakai jilbab tuh das,
wah pipis rasanya harus jongkok nih. Oh, langsung mendalami karakter ya. Langsung mendalami karakter gitu Bang. Soalnya gue tuh nggak pernah, gue tuh tidak, ya mungkin memang bukan ini aja ya, bukan concern gue aja. Gue nggak pernah kepikiran, gue coba cosplay jadi dalam tanda kutip perempuan gitu. Gue nggak pernah kepikiran kayak gitu kan. Dicoba dulu sih Bang. Kayaknya lu lebih cakep deh. Kayaknya lu kayak Brewok Arab apa gitu. Pakistan gimana gitu. Aduh anjing goblok. Iya kadang-kadang kalau kata orang kalau belum dicoba kita nggak akan tahu ya. Iya, ternyata dicoba ini. Dulu. Dicoba dulu siapa tahu lu nyaman. Bang. Aduh anjing. Aduh bener lagi. Iya bukan kita nggak tahu. Nggak sih, tapi memang itu bukan ini gue lah, maksudnya bukan concern gue. Gue tuh selalu, gue jadi komika absurd aja, itu dicengin orang absurd aja itu gue masih kepikiran gue. Kayak Lu gak terima atau gimana? Iya maksudnya kayak anjing itu kan part of kompetisi stand up comedy gitu loh. Iya, Maksud gue jadi begitu gue absurd tuh kan dalam tanda kutip tuh bisa dianggap tidak berwawasan kayak gitu loh. Maksudnya ini mah tolol-tololan doang nih, goblok-goblokan doang gitu. Jadi kalau bercanda ketemu orang tuh, kalau ketemu gue bercandanya tuh kayak nggak ada jarak. Kayak dia berasa deket sama gue. Berasa langsung udah kenal lama. Iya karena kayak lu tolol ini gitu. Padahal loh. aslinya lu tolol. Ya tadi lu bilang introvert ya? Introvert, lu introvert gak? Lumayan, gue kayak Radit sama. Maksudnya sebenarnya gue nggak bisa. Ini kan sekarang kita benci banget tuh sama self diagnose lah. Kata orang-orang zaman sekarang ini gara-gara Ozan nih anjing nih. Maksudnya kayak wah gue mental health, gue introvert, extrovert. Sebenarnya gue nggak mau ngejudge gitu. Cuma gue tuh ya ada momen dimana gue memang harus menyendiri, nggak yang mau terlalu gimana-gimana. Dan gue kalau ketemu orang kan nggak lucu juga, biasa aja gitu kayak bener. Serius. Orang kalau ketemu gue kayak oh lu serius ya bang gitu. Orang tuh lupa ya sebenarnya. Gue tuh waktu di MLI pernah ikut outing terus didatengin psikolog. Jadi kayak kelas gitu dan semua talent MLI ada. Ditanyain satu-satu. Terus dia ngasih tahu untuk pas terakhir itu dia bilang, saya baru tahu ya selama saya pernah nanganin orang, ternyata komika itu sepertinya berawal dari depresi. Oh, gue pernah denger nih. Ya kayak terus. Itu si psikolognya bilang karena selalu menutupi dengan tawa. Padahal dia berangkat dari luka. Gitu. Makanya setelah gue pikir-pikir juga kalau gue sih enggak ya, depresi gue enggak, emang guanya aja yang bajingan gitu di tongkrongan emang. Iya ngajak temen buat ke jurang atau apa, ayo kita cabut apa segala macam. Tapi kebanyakan tuh emang rata-rata entahkah itu broken home. Ya coki deh, gak usah jauh-jauh, coki aja kita, ya kan? Iya gak usah jauh-jauh juga, lu cerai itu, sorry nih. Oh iya bener. Iya kan? Oh iya. Gak usah gak ada orangnya, lu aja di depan mata gue, iya kan? Iya bener. Dan rata-rata Viko, siapa lagi? Rispo, iya bener. Banyak Muslim ini gak punya masalah gak? Kalau itu emang dirinya sendiri kayaknya. Itu emang dirinya sendiri yang aneh menurut gue ya. Iya, semua gitu ya. Tapi Radit bahagia hidupnya. Enggak semua berarti nih, enggak semua ya. Rata-rata. Yang diinterview sama psikolog ini. Dia lihat kemarin ya kan, waktu itu kan ada Ebel, lu tau Ebel Cobra kan? Iya. Betapa misteriusnya bocah itu, dia nggak tahu siapa orang tuanya anjir. Iya benar. Dia nggak tahu siapa orang tuanya, dia cuma tinggal sama neneknya yang walaupun gua nggak tahu apakah cerita bohong, dia bilang neneknya nggak punya puting susu. Ini Ebel emang anjing aja Ebel. Susu neneknya dipotong Jepang katanya dijadiin sate. Bang Ebel anjing. Nah ya terus siapa lagi ya kayak Dono gitu, ternyata gue juga backgroundnya Dono gue juga baru tahu dan segala macam. Kebanyakan komika yang akhirnya lucu banget itu ya dari keresahannya terlalu mendalam menurut gue. Tapi gue setuju juga sih. Iya soalnya kan kayak gue tuh sebenarnya nggak terlalu into banget ke orang rame-rame lah gitu. Jadi kalaupun stand up pun ya
ya ketawa sama tepuk tangan orang udah jelas adiktif lah ya. Itu udah pasti begitu kita bikin anjing. Itu tuh kayak gini, misalkan kenapa kita komika itu menurut gue ya netizen, kenapa komika tuh seneng banget begitu kita dapat tepuk tangan, dapat ketawa, karena itu pertama kali seumur hidup kita diapresiasi, Pras. Oh iya betul. Karena di tongkrongan mungkin di sekolah kita cupu, dibully terus. Kita ngomong apa nggak pernah diapresiasi. Begitu kita ngelempar jokes mereka ketawa tepuk tangan, anjing ini tuh rasanya diapresiasi. Iya benar, dan adiktif jadinya. Dan jadi yang itu berawal dari depresi tadi kan. Iya. Itu yang bikin ini, berarti ada benernya juga kalau komika itu berawal dari depresi karena kita sesenang itu sama ketawa orang gitu. Benar. Mungkin ya. Dan untungnya nggak terlalu parah ya komika di sini. Kalau di luar negeri kan ada yang sampai bunuh diri, bro. Iya benar. Iya kan. Benar. Ya, udah puas dia yang bikin ketawa orang bunuh diri gitu. Iya, maksudnya kita ini aja deh Robin Williams ya. Iya. Jim Carrey juga makin kesini udah kayak udah zen aja, udah Jedi posisinya dia makin. Ya udah gitu dia, omongannya udah brewokan gitu, udah yang kayak Beyond di mana lah dia gitu loh. Ya itu soal komedian sih. Iya begitu. Iya juga ya, maksudnya kadang-kadang tuh orang yang kelihatannya ketawa-ketawa justru orang yang sedih banget. Orang yang sedih banget. Kipar Dede kita nggak tahu. Iya benar. Iya kan. Ternyata nyabu. Siapa yang kepikiran bocah kecil itu? Iya benar. Dustin kita nggak tahu nih mental health di Dustin. Dustin tuh ada apa ya? Gue juga mungkin merasa kabelnya emang agak kurang ya. Dia tuh lebih dulu lidahnya dibanding otaknya gitu. Udah ngomong aja dulu gitu. Nanti anjing dia tuh bisa gini malah lagi ngomong-ngomong. Kita lagi ngomong apa ya gitu. Iya kan soalnya kalau Abel tidak tahu siapa orang tuanya. Kalau Dustin tidak tahu dirinya dia siapa. Dustin. Iya itu tuh Dustin. Aduh yang konten lu tuh lucu banget soalnya tuh yang Dustin sama Wakwo lu ada berdua tuh kan. Terus pingin siaran. Iya terus ditanya kayak vitaminnya apa ya vitaminnya. Lu berdua sama Muslim anjing ngapain ditanya kayak gini. Udah tahu nanyanya ke Wakwo. Vitaminnya apa? Terus bodrek anjing lucu pecah banget itu lu Muslim anjing. Wah terus abis itu kan bikinin podcast mereka berdua itu. Akhirnya. Iya. Tapi nggak lanjut abis itu dapat 1 juta views udah selesai. Udah selesai. Begitu. Ya emang mau dikembangin kemana lagi Pras? Udah segitu-gitu aja udah kapasitasnya gitu. Cuma kalau lu pertama kali diduetin sama Muslim tuh kapan? Kalau itu? 2016 apa ya? 2016 akhir. Berarti Mati Penasaran. Bukan sama ML ini? Bukan, jauh sebelum MLI. Ini gimana tuh ceritanya? Nah itu juga sembari jalan sitkom gue itu. Sembari jalan sama sitkom ini. gue, iya. Dan gue kan juga punya tour sama Arif sama Muslim, Overacting namanya. Dulu. Arif Alfiansah ya? Yes, terus jalan, ada orang mau bikin YouTube, tapi gue berdua sama Muslim. Tapi Muslim yang punya ide buat, lu suka Jackass gak? Wah suka banget. Kita bikin gitu aja. Nah itu Mati Penasaran menurut gue cukup oke ya di zaman tahun 2017an itu. Makan pedes, dipukul apa dan segala macam lah. Itu budgetnya cuma 500.000 mal. Apanya tuh? Budget sekali syuting. Kalau gue awalnya agak mikir, Slim yakin 500.000 kita makan pedes kayak gini capek tau. Bro, famousnya dulu bro. Iya penting itu dulu aja yang penting benar. Famousnya dulu aja bro, nanti uang akan ngikut. 2 tahun gue gak ngikut uangnya. Anjing, iya malah dia yang rezekinya melejit ya. Wah Muslim mah gila, ya abis itu kan dia sama MLI. Iya Muslim tuh opener gue juga tuh di Surabaya tuh termasuk. Iya anjing, maksudnya setelah itu udah sama Coki terus tuh ya? Sama Coki terus dia, tapi kan netizen yang bilang wah Pras ditinggalin. Sempat gitu? Iya enggak ya emang gua sama Muslim sebenarnya pada dasarnya nggak terlalu nyambung. Sebenarnya? Kenapa bisa gitu Pras? Ya nggak tahu. Lucu-lucu aja lu berdua? Iya. Duetin gitu? Ya gue nggak tahu ya, maksudnya banyak perdebatan gua sama dia sebelum syuting. Yang akhirnya karena berdebat itu jadinya lucu mungkin. Itu. Nah dia sama Coki tuh gue jujur cocok banget dia. Muslim nemuin diri dia sendiri juga. Dan Muslim juga ninggalin gue gara-gara gue nyintek kan dulu. Iya benar. Oh parah. Parah Gue berani sambil syuting make itu. Ya 2016 itu siapa yang tahu si Inte anjir. Iya. Kalau enggak lu ditangkap kayak Viko anjing ya.
Iya benar. Vigo keterusan. Terjebak. Bener. Oh gitu. Jadi Pisahnya juga gara-gara dua partnernya Muslim tuh narkoba. Narkoba semua. Jadi besok misalnya Muslim punya partner baru teman-teman ya. Curigailah. Lucu aplikasi itu. Balik sama Coki dia. Oh tapi lu berhentinya gimana caranya tuh? Sinte itu stopnya. Kapan tuh momennya stopnya tuh? Capek aja mal. Capek ya gitu-gitu terus aja frekuensinya. Udah nikah malah tuh ya? Gue malah pas nikah kacau. Penyebabnya apa itu kalau nyobain ini? Ya lingkungan Jakarta menurut gue. Di Padang tuh gue bandel tapi gue minum enggak. Ganja enggak. Iya. Sinti apalagi enggak pernah ada dulu. Enggak pernah kepikiran. Nyabu apalagi gue enggak pernah. Iya. Karena gue cukup merasa tenaga gue ini sudah berlebih. Gue ngeliat orang nyabu tuh kan susah, makin gak jelas kan. Apalagi gue. Iya, kalau stand up aja segitu powernya. Nah, bangun rumah kali gue malah. Wah, kalau lu nyabu. Bangun rumah kali. Tiba-tiba anjing ada klaster nih. Kok jadi satu klaster bangsat gara-gara pras dong nyabu anjing. Oh, tapi berhentinya karena capek aja. Tapi itu udah menikah malah justru ya. Oh, istri lu tahu? Tahu. Ketahuan gue. Iya, malah gue baru-baru nyintek ketahuan. Gue masukin tembakaunya ke rokok, gue keluarin tembakau rokok, gue masukin tuh tembakau sintenya. Iya gitu. Kan jadi rokoknya agak bejek-bejek gitu kan, jadi aneh. Tapi dia curiga kok tiba-tiba si Pas beli rokok 3 bungkus nih ya. Dibuka sama dia satunya. Wah apa ini? Gue lagi tidur mal, lagi tidur ya. Nangis dia tuh. Dibangunin, lagi hamil. Oh anak pertama. Nih apa? Anjir, bingung gue. Iya itu Sinte namanya. Apaan? Tembakau biasa. Nggak mungkin. Coba kamu bakar. Anjing kalau dibakar teler gue nih. Berdua lagi teler. Tiba-tiba ikut teler juga. Oh ya bener ini tembakau ini. Harusnya lu bakar aja berdua. Oh bener ini tembakau ternyata. Gitu masalahnya ya. bukan berdua. Oh, iya. Sama anak gue juga dong di dalam gitu. Oh, iya. Enak pak tembakaunya gitu. Semuanya jadi giting. Oh gitu ya, jadi dimarahin di situ dari, tapi bukan yang bikin lu stop bukan itu ya justru ya? Maksudnya? Itu lu masih lanjut kan habis itu nyintainya setelah ketahuan itu masih kan? Masih lanjut. Oh makin parah. Circle-nya. Ya setelah itu kayaknya juga nyokap meninggal juga banyak yang bikin gua berubah gitu. Terus ditambah sekarang gua juga udah punya kantor. Gue ngerekrutnya yang penting adalah tidak pemabuk. Nah, gue tuh susah tuh sekarang tuh alkohol. Kenapa alkohol? Iya kalau seandainya ada orang minum, gue ikut minum. Kalau nggak ada tuh di lingkaran gue juga gue nggak ada kepikiran buat begitu. Social drinker. Begitu. Nah ditambah gue emang bocah kampung ya kalau udah minum harus sampai teler. Ya mending gak usah sama sekali. Gitu. Oh makanya sekarang udah mulai stop semuanya tuh ya. Kalau Sinte kan udah dari kemarin udah lama ya. Udah kagak bro. Alkohol juga udah mulai bisa berkurang gitu ya. Iya. Oh gitu. Pras gue juga soalnya memang. Kalau lu kan emang gak semuanya ya. Wadah. Sudah pernah digerebek tenang. Lu pernah digerebek? Pernah BNN. Kapan anjir? Ada apartemen gue zaman anak-anak lagi digerebek semua itu. Alasannya? Ya curiga aja. Ada laporan katanya gue make, terus gue bilang aja kayak ya apa periksa aja gitu. Diperiksa? Lu gue habis apartemen gue dibongkar-bongkar. Diurin juga? Urin langsung pas ending itu pokoknya selesai dibongkar-bongkar. Orang gue pas BNN gerebek ya, kan itu ada security apartemennya. Terus gue ngomong gini, kan pertama gue kayak merasa gimana ya, maksudnya tiba-tiba masuk gitu, maksudnya tiba-tiba ngetok kan pakai seolah-olah kayak orang normal gitu kayak pakai kayak normal gitu, tiba-tiba drug masuk gitu. Masuknya langsung rame masuk. 5 langsung berat. Gue kan pakai sepatu semua terus. Apakah dia masih di luar atau langsung masuk ke dalam? Langsung masuk ke dalam. Anjir, enggak assalamualaikum dulu itu mal. Ya emang kayaknya kalau gerebek harus dibikin kaget biar kita. Biar panik ya. Iya makanya gue pas lihat Coki digerebek, saya pernah seperti itu. Jadi gue udah santai lah. Udah itunya panik-paniknya itu udah ngerti gue gitu. Itu gue mau tidur pas orang subuh. Tapi lu panik. Tapi lu panik. Ya gue lebih ke emosi. Gue ngegegas juga ke isi lob ya gue petugasnya nih. Gue bilang kayak
Ya Pak yang sopan lah saya mau tidur gitu. Iya. Bapak kalau mau masuk lepas sepatu dulu kayak apa gitu. Terus dia malah ngegas balik, kamu jangan marahin saya gini-gini. Kayaknya itu emang permainan supaya gue Psikis takut. lu kena Ya karena gitu. kan kalau gue bener-bener pemakai kan gue pasti panik dan takut dong. Iya. Gitu. Dia ada pakai bawa surat gak? Bawa surat resmi kok. Dan gue waktu itu ingat banget Ajis itu ada nge-share soal kalau misalkan nanti ada penggerebekan nih anak-anak kasih ada buktinya nggak apa suratnya modelnya seperti ini. Nah gue baru mau ngeliat itu. Nah pas gue mau ngeliat WhatsAppnya Ajis tiba-tiba dia udah langsung handphone langsung diambil paksa gitu. Dicek semuanya. Langsung iya maksudnya udah diambil terus gue bilang kayak ya udah akhirnya gue langsung ngomong gini karena gue tidak pemakai saudara-saudara ya emang tolol aja gue ya. Jadi pas security 2 apartemen gue langsung ngomong gini Pak liatin ini bapak-bapaknya takutnya ngelempar barang nih gue gituin langsung. Iya benar. Gue langsung liatin ini soalnya saya jagain kamar. Iya. Gitu. Siap Pak Kemal dijagain. Akhirnya gue jagain kamar, dia ngecek dibongkar-bongkar kan semua lemari, baju gue dilempar-lempar gitu. Gue langsung liatin tangan dong Pras. Gue perhatiin nih ngelempar barang nih bahaya banget nih gitu kan. Gue takutnya kan ya itu ini aja sih ketakutan aja ya. Iya. Terus dijaga di luar, set nggak ada gini-gini. Habis itu pas sudah tes urin gue langsung ayo tes urin aja Pak gitu. Tes urin gue pas tes urin negatif dah gitu kan. Nah pas negatif jadi baik dong. Santai dia langsung. Gue dari situ langsung makanya pas gue coki ditangkap itu gue langsung yang emang nggak ngerti ya BNN selalu menggerebek di saat kita tuh lagi lemes lagi nggak siap gitu. Ditekan langsung. Iya posisi gue anjing gue mau tidur Pras. Iya posisi sange-sange setengah-setengah. Tapi tidak ada pelampiasan ngerti gak lu kayak tiba-tiba lagi boxeran anjing maksud gue lagi mau tidur brak gitu maksud gue itu kaget sih gue memang. Anjir. Cuma ya gitu maksudnya memang momen itu udah gue lewatin juga sama. Cuma emang pada dasarnya gue nggak make juga jadi udah lolos aja tapi udah digerebek gitu udah. Itu rambut lu udah botak waktu itu? Belum masih ya rambut biasa aja. Alasan lu botak kenapa sih? Ya gue habis collab sama Panji kan. Pita kuning? Iya enggak di podcast ini juga. Oke. Terus gue nanya soal Panji juga dan gue tuh makin kesini kan rambut gue tuh ikal kan sebenarnya rambut gue. Jadi makin kesini dan gue tuh nyadar kayaknya ada ini deh ada apa DNA kebotakan sama kayak Panji. Gue ngerasa tuh ada kayak gitu-gitunya. Terus gue kayak walaupun sebenarnya belum ya, maksudnya masih rambut masih ada gini. Cuma kan gue ngeliat bokap gue, om gue nih ada nih momen-momen gitu loh. Oh bokap lu, om lu. Iya ada pada botak-botak tuh. Makanya gue jangan-jangan nih ada. Nah gue tuh orangnya gue overthinking juga sih memang sih. Makanya belum apa-apa udah dibotak. iya maksudnya gue lebih baik gue beling botak sekarang daripada nanti gue botaknya setelah memang sudah momennya harus botak. Jadi biar orang tuh terbiasa lihat gue botak, gue juga terbiasa. Oh gue botak tuh begini gitu. Gimana perasaan lu awal botak Mal? Gue dulu udah sering juga sih. Dulu udah sering juga, tapi memang tetap nggak pede. Tapi makin kesini tuh, makin lu tua, botak juga kayak yang penting prestasi lah. udah nggak peduli aja udah apa kayak ya maksudnya udah kayak gue udah nggak peduli sama secara fisik ya karena ternyata orang tuh bisa respect sama lu bukan karena fisik lo tapi karena knowledge lu karena pergaulan lu karena apa yang lu lakukan jadi gue kayak makin kesini kayak ya udah nggak peduli juga sih gitu. Gue botak cocok gak ya? Nggak tahu sih Pras, belum dicoba. Justru gue jijik liat lu gondrong begini sebenarnya. Kenapa? Gue lebih liat lu begini. Gue setiap kali liat lu yang gondrong nih era gondrong ini ya, gue kayak Pras kenapa jadi begitu ya? Gue kayaknya kalau dari bentuk muka lu sih lu cepak juga cocok Pras. Kayaknya menurut gue makin kelihatan dewasa gitu. Akhir-akhir ini gue sempat ada kepikiran. Udah kali ya gue gondrong gue dari 2016, 17, 19, 19, 20, 21 ya mau 7 tahun gue gondrong. Ada kepikiran maka gue nanya-nanya kalau botak gimana tapi kalau langsung botak kayaknya aneh bro. Aneh cepak dulu biasa. Bener dan lebih enak Pras maksud gue kayak gue kalau sekarang kalau mandi bisa cepet kan kalau dulu kan harus tapi tetap sampoan lo? Iya sampoan aja biar wangi aja kepalanya. Masa gue kasih biore aja lebih aneh lagi. Kasian banget ya.
Tapi gitu lama-lama kayak enak aja udah terbiasa aja. Paling ya tahan-tahan dicengin aja botak gitu. Kalau apalagi kalau misalkan lu lagi kena kasus kayak Oki gitu ya. Kayak Oki lagi kena kasus. Sok lucu lu botak. Nah itunya aja lu harus siap mental gitu. Atau Om Deddy kan sering banget tuh dicengin kayak gitu. Ini bisanya ngomongin hidup orang aja botak gitu kan. Itunya aja lu harus sabar gitu. Tapi sisanya mah aman. Iya. Sisanya aman. Coach Justin juga kan cepak-cepak botak gitu kan. Jadi gue makin kesini sensian lagi orangnya. Ini kita ngomongin dia marah nih. Enggak lah, Coach baik Coach. Kan gue mau pas rekaman ini gue mau nobar Argentina dan Belanda. Pas gue lagi rekaman ini kan dini hari ntar kan. Jadi baik. Nah gitu, jadi gue pas Panji ngomong kayak gitu gimana gitu. Karena dia bilang enggak. Dan gue tuh kan ngefans sama pemain basket kan. Rata-rata mereka botak, Michael Jordan, Kobe Bryant, pada botak-botak. Jadi gue kayak ya udahlah gitu. Iya, cocok sih, cocok. Iya. Kalau lu cocok, kalau gue kayaknya enggak. Harus cepak dulu tes. Lebih jakam lagi gue bro, kalau seandainya botak. Iya benar. Iya. Tapi dites nggak apa-apa sih. Kalau menurut gue lu tes sekali kan lu manjangin juga gampang kan? Gampang banget. Nah udah tes aja sekali. Lu lagi pula gini. Nah kalau dulu mungkin momen punya rambut adalah ketika lu masih anak muda, lu masih pengen ngegebet banyak cewek. Iya. Kan lu masih butuh rasa percaya diri kan. Makin kesini lu berumur apalagi udah punya istri punya anak, botak nggak ngaruh Pras. Nggak ngaruh karena lu nggak nyari cewek lagi anjing. Iya sih. Tapi nggak tahu di saat gua gondrong, kerjaan gua lancar. Gua kayak Samson gitu bro. Kalau dipotong kayaknya gua pikir hokinya hilang ya. Hokinya hilang. Ya mungkin. Kalau gua kenapa, coba aja, coba mungkin ya kalau misalkan ini. Ini udah paling pendek ini mal. Tadinya segini mal. Oh pernah lu segitu? Wah panjang banget. Anjing kayak artis Malaysia lu sumpah. Lu kan gue emang suka Malaysia. Oh iya sih dari Pak. Ku duga. Anjing lagunya Bangsa. Tapi Prasnya gue biasanya nanya ke semua bintang tamu gue nih Pras. Soal namanya juga bertahan di industri ya. Dan lu termasuk yang tadi kita bahas dari awal orang yang bertahan di industri juga lah Pras. Apalagi lu naik turunnya udah tapi sekarang udah di posisi yang kayak sekarang udah di PWK, udah enak apa segala macam, juga penghasilan juga udah alhamdulillah udah lancar, udah punya kantor tadi lu bilang. Jadi tipsnya apa nih Pras untuk bertahan di industri versi lo? Pusing banget nih kalau dikasih tips kayak so motivasi banget gue anjir. Apa namanya acaranya juga bertahan di industri. Gimana nih supaya lu maksudnya kan lu tadi 7 tahun berjuang apa segala macam, sempat pengen menyerah nggak tadinya? Enggak sih. Ya tetap berjuang. Kalau seandainya nggak di entertain kayaknya gue dagang gitu kayaknya. Ada sempat ada kepikiran itu? Ada kepikiran. Tapi menurut gue sih kalau di industri ya. Iya. Industri komedi nih berarti kita sekarang industri komedi apalagi di zaman sekarang komedi itu udah makin banyak stand up komedian yang lebih lucu daripada kita berdua mal. Jelas. Gue tuh kalau open mic sekarang udah jarang karena gue takut. Apalagi komika open mic itu wah gila. Entah siapalah namanya misalnya Rijal namanya kita enggak. Iya yang kita ini si Rijal anak-anak baru nih gitu. Ternyata LPM-nya padat banget. Minder bener. Cuman menurut gue kalau mau bertahan sih apalagi di komedi ya nongkrongnya. Oh kenapa itu? Menurut gue ya susah banget menurut gue dunia stand up komedi. Kalau nongkrongnya nggak ada lu sendiri aja apalagi lu perantauan. Menurut gue ya gugur. Gugur. Lu juga merasa gitu kan? Lu dulu sering banget nongkrong kan? Ya mana apa-apa nongkrong. Iya, Mungkin gara-gara nongkrong itu lu diajak ke sini, diajak ke situ. Menurut gue begitu. Jadi gue lebih banyak nongkrong dulunya ya. Apalagi sebelum punya anak. Gue keluar buat nyari temen bisa ngajak ngobrol dan besok ada kerjaan kosong gak gitu. Gak mau lu ego dengan ntar ada aja nelfon gue nih. Gak bisa menurut gue. Harus dikejar bolanya di sini. Berarti nongkrong ini juga nongkrong ke orang-orang yang mungkin bisa ngasih kerjaan gitu. Iya, entahkah itu senior, entah apa. Yono Bakri deh. Kurang kesana kesini. Samarinda juga tuh sama gua tuh. Dan lu salah satu orang yang bikin dia juara. Iya. Iyalah. Karena gua datang gitu. Iyalah. Yang bawa itu sama Radit gokil sih. Kemal. Radit aja sampai gue kaget lu datang mal kata Radit juga. Gokil. Gila lu kalau enggak itu enggak juara itu katanya Radit. Kenapa lu mau? Ya karena nganggur pertama kali itu. Enggak lu dari mana gitu? Ya Tonight Show kan sebelumnya dari Tonight Show ada kerjaan juga.
Karena itu aja sih maksud gue ya kan dia satu kota juga gitu. Dan gue tuh makin kesini tuh kayak yaudah bantu-bantu aja lah Pras gitu. Makin kesini kalau dulu kan ego-ego masih terkenal banget kayak. Ada ego itu Mas? Wah ada dong pasti dong star syndrome. Ada. Enggak tapi ya. Bukan star syndrome lah, maksudnya ada rasa jumawa dengan karir gue ternyata bagus nih gitu. Kalau jumawa ke anak-anak komunitas kayaknya enggak ya. Iya. Soalnya kan era gue juga gabung sama anak-anak Young Lex, Jovi Andovi Arab. Kayaknya itu cuma. Nah itu tuh bikin lu ini enggak anjir keren nih gue nih. Jujur ada gak perasaan? Ada lah. Gue nyanyi GGS anjing keren nih gue nih. Tapi emang keren sih lu Mal. Salah satu stand up comedian yang bisa masuk ke circle mereka. Iya ya maksudnya. Iya sekarang lu juga ganteng sih. Lah iya. gak mungkin kayaknya ya kayak tampang gue ya diajak bocah-bocah itu. Nan kayaknya gak mungkin. Gak mungkin tuh ya. Gak mungkin. Tapi memang apa namanya gue pas Yono nawarin itu gue kayak. Gue tahu cerita hidupnya Yono lah. Iya. Secara nggak langsung dia diberangkatin Panji, gimana dia struggle-strugglenya, diceng-cengin netizennya gitu. Gue tuh kayak ke Yono tuh dan dia bang ini kan gue bawa beat tentang Samarinda nih. Dan terus gue nanya Ardit bisa? Ardit bisa bang. Tapi kalau Bang Kemal nggak bisa datang nggak apa-apa bang. Gue ada beat yang lain. Dia cuma bilang kayak gitu. Cuma gue langsung di otak gue anjing ini beat itu bagus banget. Iya. Ini tuh beat yang pas kayak banget. Enggak dia tuh hokinya dia lah. Maksudnya gue juara 3, Ardit juara 2, kalau dia juara 1, rule of 3. Jadi kayak bener. Anjing ini tuh gue tuh cuma pas mikir banget. Beatnya tuh pas aja di otak gue kayak anjing ini beat sakti banget menurut gue. Iya. Dan ini beat yang kayaknya kalau juri tidak mungkin tidak standing ovation nih orang-orang nih. Iya benar. Karena ini beat super keren nih dan ini hokinya Yono ya. Iya. Maksudnya ketemu gue ke juara 3, Ardit juara 2 itu kayak dan sama-sama Samarinda lagi. Iya, kayak takdir aja gitu. Gue cuma mikir gitu doang pas ditawarin itu. Kayak anjing itu beat sakti banget anjing. Langsung lu okein. Iya makanya gue bilang tapi gue ada kerjaan dulu ya. Lu segmen berapa gue tanya gitu. Oh aku segmen ini bang terakhir kayaknya ntar aku kasih jadwal Kompas. Ternyata dia segmen terakhir. Iya. Sempat nih dalam hati gue. Dan gue genap ganjil hari itu. Gue bilang sempat nih gue kalau datang jam 9 nyampe setengah 10 nyampe kayaknya masih aman gue bilang. Nah udah nyampe bener-bener gue datang langsung acara podium itu langsung pulang gue. Itu dan orang kayaknya kaget juga kayak gue datang. Dan di situ beatnya tuh kayak udah terakhir juga kan. Iya. Dan komennya Radit tapi di YouTube-nya cuma komennya Radit dia cuma bilang kayak enggak beat ini tuh kenapa bagus karena menurut gua ini tuh beat menunjukkan bahwa Kompas TV dan Suci ini adalah tempat tumbuh kembangnya komika. Dari mereka bukan siapa-siapa sampai akhirnya ini berdua sukses loh. Kemal, Ardit ini sukses loh gitu. Ardit main petualangan Serina segala macam. Jadi kayak tempat tumbuh kembangnya komika kayak lu aja benar-benar hidup dari stand up comedy. Gue juga kan benar-benar hidup dari situ. Bener. Suci gitu membuktikan itu sih menurut gue. Iya. Makanya jadi beat itu sakti. Makanya pas ditawarin itu gue kayak anjing ini beat bikin Yono juara sih. Gue langsung mikir gitu doang. Lu langsung udah feeling ini juara? Iya gue langsung mikir ke situ. Lu gak sampai nunggu dia juara atau apa? Pengumuman? Enggak nunggu gue. Karena. Memang sombong lu ya. Wah anjing sombong. Gue lebih ke kayak iri kalau dia juara 1 ya. Karena gue juara 3. Kok bisa Yono grand final gua enggak malah G sama Gilang gitu kan. Lebih ke situ kayak apa. Jadi ya udah makanya pas gua telepon Ardit gimana Dit? Siapa juara Dit? Gautama ya? Karena kan di situ dia lemah sebenarnya segmen 3 kan. Yono juara ya? Yono mal. Anjir. Gua langsung kayak wah alhamdulillah kasih rezeki ke orang. Gua cuma mikir kayak ya semoga mungkin dari situ gue akan dapat rezeki gitu aja udah mikirnya bener. Udah yang gue bantuin orang biasanya nanti kembali ke kitanya 2 kali lipat bro. Nah iya makanya jadi gue santai aja. Jadi gue kayak udah makin kesini mikirnya ya gue juga ada hubungan moral secara nggak langsung secara kedaerahan ya. Iya. Jadi makanya gue bantu gitu. Tapi nongkrong kalau soal nongkrong ya kan gue nongkrong juga sama ganti-ganti circle komika. Abis itu circle-nya YouTubers. Makanya sekarang circle podcaster malah sekarang kan bubiin podcast hancur. Sekarang penyiar radio jadi gue berubah circle tapi bener juga nongkrong berarti. Gue sempat ngomong kok di Gofar kayaknya nongkrong tuh kunci kesuksesan tuh ya. Kunci. Gak bisa lu bertahan sendiri, aku mau bikin karya sendiri. Aku males nongkrong tapi ntar panggilan akan tetap ada. Gak bisa bro. Ya ilmu orang dalam itu menurut gue. Ya udahlah ilmu orang sekitar aja. Lu aja deh bro.
menurut gua ya. Ya karena kita tuh biasanya tuh gue selalu bilang misalkan kita suka caper ke bos kita ya, misalkan ya. Iya, ikut iya. nongkrong aja sama bos. Dia karaokean ikut, dia minum di mana ikut aja pokoknya ikut. Kadang-kadang tuh orang tuh bisa kayak aduh gue ada kerjaan ini siapa orang pas ya. Dia tuh bisa paling ingat orang yang sering nongkrong sama dia. Iya, benar. Jadi dia misalkan kita berdua gua Muslim, lo gitu, Dono kita berempat sering nongkrong sama misalkan Om Deddy deh gitu. Iya. Kita berlima sering nongkrong lah ikut Om Deddy nongkrong aja gitu. Iya. Nongkrong bercanda aja main PS, ketawa-ketawa mungkin kalau pada mabok-mabok kayak biasa aja normal gitu. Om Deddy bisa kayak tiba-tiba ada acara apa, dia butuh temen jadi co-host atau apapun itu. Iya. Langsung aja Anjing deh waktu kemarin makan-makan rendang itu yang paling lucu Muslim nih. Bisa gitu dia. Iya, itu memorinya langsung ke recall sendiri Benar. gitu. Itu sih. Itu gunanya nongkrong tuh. Iya. Tapi nongkrong sama orang bener. Sama orang bener. Nah iya bener nih. Sama gak sembarangan orang juga. Ya maksudnya nongkrong nih. Ngapain? Nyinte. Nah itu. Jadi Viko. Nah itu lain bro jadinya bro gitu. Lu ketemu tapi di sel. Nongkrong juga. Dapat makanan gratis juga rezekinya di situ. Bener. Iya kalau kita mungkin lebih tepatnya istilah follow the leader itu nongkronglah dengan orang-orang yang menurut kita hebat mungkin gitu ya. Iya betul banyak banget. Ikut nongkrong tidak aja. Kerjaan yang kita dapatkan mungkin ilmunya. Setidaknya ilmunya yang kita bawa pulang menurut gue. Ya kayak Nope tuh nongkrong sama manajernya Denny Caknan atau apa gitu. Iya. Dia kejar itunya, bukan kejar Denny Caknannya, kejar orang di belakang Denny Caknannya. Benar, seperti nongkrong sama dia ini dapat ilmunya kan Nope. Betul. Oh, jadi itulah tipsnya teman-teman nongkrong ya gitu ya. Nongkrong gitu ya. Nongkrong sih Tapi awal lu diajak Om Deddy gimana tuh? Kalau awal Om Deddy ini, awal-awalnya. Gua lupa Awalnya nanya tuh. kan dia ngambil PWK. Oh ya karena PWK konten lu Playlistnya. sendiri. Iya playlist PWK kan kalau PWK itu kan channelnya khas kreatif namanya. Nah dia ngambil playlistnya. Ada Mamat juga tadi khas kreatif ya. Iya maling nama kontennya. Terus dia ngambil PWK. Abis itu gue diajak ngobrol mau nggak lu bikin konten sendiri juga gitu tapi gue support. Ya mau gue bilang. Berarti lu tenornya naiknya dari khas kreatif ini ya? Gue merasa ya kalau dunia host di khas kreatif nggak tahu kenapa waktu gue dijadiin host, kok gue suka ternyata ngobrol sama orang ya gitu. Punya siapa sih khas kreatif ini, Pras? Ada lah bapak-bapak. Bapak-bapak ya? Iya, bapak-bapak. Oh yang ngasih anak rumah ini? Enggak? Bukan. Oh beda itu lagi Haji tuh. Alwi, itu beda itu. Oh iya yang ngasih Regen Rispo ini. Regen Rispo. Hifzi. Ya, itu orang kaya nggak masuk akal juga tuh. Iya gokil tuh, respect Pak, respect. Ya juga Pak butuh Haji rumah Pak Haji. Ujung-ujung kita ke situ ya. Tapi jauh rumahnya kan Pak Haji kan. Kesempatan. Iya jauh. Oh apa-apa gitu kalau ya? dikasih tapi saya kontrakin kayaknya Pak. Karena jauh. Iya. Nah, oh gitu ya. Jadi karena khas kreatif itu ya. Jadi dunia. Ternyata lu seneng nge-host di situ. Iya. Baru nyadar lu. Baru kemana-mana, ya begitulah. Nah, Bang Deddy tuh ya. Akhirnya sampai di posisi kayak sekarang ya. Iya. Kedepannya lu mau bikin spesial lagi ada Pras? Nggak ada? Belum ada? Spesial belum ada. Belum ada ya. Soalnya belum ada ide-ide lagi ya. Belum. Ya, Gue gua masih juga. menikmati yang ngobrol-ngobrol gini. Iya. Enak. Enak ya. Duitnya gampang datang pulang duit masuk. Enak. Ya udah pokoknya thank you Pras ya, pokoknya sukses terus buat lu, Iya, karir lu iya. semuanya, Sama-sama, Kemal. buat keluarga lu Terima semua kasih. sehat-sehat. Dan buat yang nonton sekali lagi selalu gua bilang disclaimer ini bukannya gua takut diserang atau takut ini konten jadi kontroversi enggak, tapi gua selalu bilang disclaimer bahwa apapun yang kita omongin di konten ini gua sama Pras, kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Wah, sampai segitunya lu Bal? Iya, gua Kenapa, selalu. Bal? Ya, Lu gua emang selalu banyak diserang orang ya kata-kata lu ya? Enggak, bukan diserang orang. Maksudnya kan nanti kalau Salah, misalkan konten dipotong kita orang, dipotong-potong kan sekarang era-era dikutip-kutip. Iya. Walaupun ini udah ada menitnya ya, Iya, orang iya. harus nonton fullnya. Cuma kan takutnya dikutip apa ada yang salah. Ya misalkan kita lempar nonton konten gua sama Pras sampai habis, Iya, kita udah minta maaf loh. Iya. Ya maaf ya tadi ya teman-teman ya. Ini selama podcast gue baru ini di akhir minta maaf ya. Sebelumnya bodo amat. Orang lagi nongkrong di warung. Obrolannya kemana-mana. Iya bener. Abis ini kita tunggu si Kemal lah di PWK ya. Iya, siap, Lebih pokok- dalam lagi gue ulik. Nggak pakai minta maaf. Ya udah kalau gitu thank you udah nonton konten Iya. ini teman-teman, thank you Pras, Iya, sampai bertemu di sama-sama, Kemal. episode selanjutnya. Iya.